Salam, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program satelit Saat Teduh 5 Menit bersama saya, Pendeta Ferdinand Tambunan. Baiklah, kita siapkan hati kita dengan terlebih dahulu berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan oleh karena kasih setia Tuhan memelihara kami. Dan kami bersyukur oleh karena Engkau Tuhan yang berkorban bagi kami, mati dan bangkit bagi kami untuk memberikan hidup-Mu yang kekal itu bagi kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk memberitakan kasih-Mu, kebaikan-Mu bagi sebanyak mungkin orang, sehingga banyak orang percaya dan menerima hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, hari ini judul satelit kita adalah Kesaksian Sang Pembunuh. Firman Tuhan dari setiap kitab 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Dan secara khusus saya akan membacakan ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Bunyinya demikian. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan yang tidak layak disebut rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Amin. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kebencian para tokoh agama Yahudi tidak hanya berhenti untuk menyalibkan Yesus, membunuh Yesus. Segala daya upaya juga dilakukan untuk menghentikan penyebaran pengikut Yesus agar tidak memberitakan kebangkitan Yesus. Salah satu tokoh penting dalam sejarah adalah Saulus. Saulus meminta kepada mahkamah agama untuk mendapatkan surat tugas menganiaya jemaat. Sebagaimana kita bisa baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 dan 2 yang berkata demikian. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Demikian bagaimana Saulus berusaha untuk menganiaya jemaat. Namun dalam perjalanannya ke Damsyik, justru dia berjumpa dengan Yesus dan memanggilnya dan memilihnya supaya menjadi rasul bagi bangsa-bangsa lain, sebagaimana kita bisa baca di dalam pasal 9 ayat 15 dan 16. Dikatakan, tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Perkataan ini disampaikan oleh Tuhan kepada Ananias supaya mendoakan Rasul Paulus atau Saulus pada waktu itu. Sang pembunuh ini telah ditangkap oleh Tuhan untuk menjadi saksi. Dan dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, ia menyaksikan bahwa Yesus sudah bangkit. Bahwa apa yang disampaikannya adalah yang ia terima sendiri dari Tuhan. Dan pernyataannya ini menunjukkan bahwa kesaksiannya adalah benar dan tak perlu diragukan lagi. Kita melihat di dalam bacaan kita dalam 1 Korintus pasal 15 ini, ada beberapa hal kesaksian sang pembunuh itu. Yang pertama, Kristus telah mati karena dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Itu di dalam ayat yang ketiga. Ayat keempat, bahwa Yesus telah dikuburkan dan bangkit pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Dan yang ketiga, Kristus telah menampakkan diri kepada 12 murid sekaligus dalam ayat yang kelima. Dan juga ayat
ke-6 dikatakan Yesus juga menampakkan diri kepada 500 orang. Dan ayat 7 dia menampakkan diri kepada Yakobus dan rasul-rasul yang lain. Dan yang ayat 8 dia berkata bahwa akhirnya Yesus menampakkan diri juga kepada Saulus. Rasul Paulus menyadari bahwa ia adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab dia adalah penganiaya jemaat, sang pembunuh. Namun kasih karunia Allah lah yang telah melayakkan dia melayani dan mengabarkan kematian dan kebangkitan Kristus. Sang pembunuh telah menjadi seorang saksi dari kebangkitan Kristus. Percayalah bahwa Yesus Kristus telah mati karena dosa-dosa manusia. Kebangkitannya memberikan hidup yang kekal bagi yang percaya. Adalah kasih karunia Allah apabila saudara dan saya dapat melayani Tuhan, memberitakan kabar sukacita ini. Oleh sebab itu mari kabarkanlah dan beritakanlah kabar yang membawa kehidupan yang baru. Selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati saudara. Salam.